Ahlan wa sahlan Ustazah Susi. Ya, Assalamualaikum Kak Tri. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ibu Nia. Ya, insyaallah. Ya. Bagaimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ya, silahkan Rika atau Matri. Mungkin mau dibuka, mau dimulai? Baik, Bu, saya ambil alih. Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang diberikan kepada kita mampu berkumpul di Zoom meeting ini untuk kegiatan ngopi pada tanggal 29 September 2020. Salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarga beliau, para sahabat yang telah mengorbankan segalanya untuk memperjuangkan eksistensi agama Islam. Baik, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Susi, Bu Susi yang telah bergabung di kegiatan ngopi ini sebagai pemateri pertama, dan juga Kak Tri Sugiarti sebagai pemateri kedua, Ibu Kurni yang telah memfasilitasi meeting kita pada sore hari ini, dan juga seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya berkumpul menimba ilmu bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Baik, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi materi dan diskusi, kami sebagai panitia ingin mengingatkan bahwa kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama kegiatan diskusi berlangsung, dan juga untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu kondisivitas penyampaian materi ataupun sesi diskusi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami serahkan kepada moderator Kak Atira untuk memimpin jalannya pembawaan materi dan diskusi. Kepada Kak Atira kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Litbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ngopi atau ngobrol psikologi Islam pada sore hari ini. Salam serta salawat atas Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Selanjutnya saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada teman-teman FSI, khususnya teman-teman Departemen Litbang yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada ngopi kali ini. Sebelum saya mempersilahkan, saya serahkan kepada pemateri kita pertama. Saya akan membacakan CV pemateri kita yang pertama. Bagaimana saya dipersilakan untuk ini? Untuk Ibu. Jadi beliau bernama Susiawati SPD MAG, tanggal lahir Tanjung Padang 13 September 1975. Riwayat pendidikan beliau SD dan SMP di Belitung, SMA 10 di Bandung, terus S1 UPI Bahasa Arab, S2
UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena S3 beliau juga di UIN Alauddin Makassar. Pekerjaan beliau ASN dosen bahasa Arab FBS Universitas Negeri Makassar, Ketua Rumah Inspirasi dan Tahfiz Makassar, kemudian Ketua LTQ Azkia Bandung, dan anggota Temu Hufaz Nasional. Jadi mungkin saya langsung persilahkan kepada Ibu Susi untuk mengkaji adab ilmu dari buku Ta'limul Ta'lim. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu. Maaf Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masyaallah. Amsayna ala bi ni'matil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya ya. Ibu Kurni, ya, Uminia, dan Putri, dan ya rekan-rekan yang lain, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya jalasah kita, duduknya kita di sini, insya Allah libtighai mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah, saya diminta untuk menyampaikan kajian tentang ta'lim muta'allim dari ya buku Ta'limul Muta'allim Thariqat At-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zanurji. Ya, sebetulnya ya saya sempat sampaikan kepada Ibu Kurni ya, dan ya padahal Masya Allah Bu Kurni juga sangat siap untuk menyampaikan itu ya Bu Kurni. Ya, insya Allah. Ya. Ajar Bu. Ya, dan kalau dari segi kita untuk membaca, ya insya Allah saya ancurkan jempol ya, mahasiswa sudah terbiasa speed reading, membaca cepat ya. Ya, kalau dari halaman itu kan sekitar 128 ya, 130 halaman. Ya, kalau untuk kita baca ya sangat-sangat memungkinkan ya untuk dibaca. Edisi Arab, edisi Indonesia juga ada gitu. Ya, jadi di dalam buku ini terdiri dari 13 pasal ya, 13 bab ya, yang semuanya kalau kita lihat satu-satu ya sangat layak untuk dibahas secara detail ya, untuk satu-satu, sehingga ya durasi mungkin berapa, setengah jam kah saya bicara? Ya, durasi setengah jam atau 45 menit ya untuk mengumpas tuntas saya rasa tidak cukup ya untuk istilahnya mengumpas tuntas ya, tapi mungkin ya insya Allah secara gambaran besar ya, yang saya harapkan insya Allah yang berbicara ya, yang mendengarkan ya mudah-mudahan sangat lebih paham dari yang berbicara, mudah-mudahan insya Allah nanti ya. Ya baik, di dalam fasal-fasal ini ya kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaik. Dan kita doakan ya Syekh Burhanuddin Az-Zanurji dan semua yang terlibat sampai akhirnya hadirnya ilmu ini kepada kita yang mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin ya zal jalali wal ikram. Di dalam buku ini ikhwan akhwat, yang fasal yang pertama itu adalah menerangkan tentang ya bagaimana hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya ya. Sebagaimana yang telah ya hadis yang sangat familiar ya di dalam apa yang biasa kita dengar ya, yakni al-hadis ya talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Inilah yang menjadi standar kita ya, bahwa hakikat ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya keniscayaan, wajib ya. Talabul ilmi fardhatun. Fardhatun berarti diwajibkan bagi setiap ya yang laki-laki maupun
yang perempuan ya, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya, layaknya seperti kita sholat ya, sholat sesuatu yang wajib. Ya, fa'budullah, kamu menyembah Allah itu wajib. Nah, ilmu untuk biar benar dalam menyembah Allah, biar benar ibadah kepada Allah, ya biar benar sholatnya, biar benar amalan-amalan yang lain. Nah, maka itulah ya thalabul ilm, itulah apa hakikat sebuah ilmu yang sifatnya wajib ya. Nah, ya sampai termasuk apa yang menjadi kemaslahatan tidak akan mungkin terjadi, maka ilmu tentangnya pun ya wajib sifatnya ya, thalabul, wajib untuk diraih ya, sebagaimana ya kalau kita lihat ya zaman-zaman sekarang ya kenapa berbeda sekali misalnya pada masa keemasan Islam ya, berarti ya ilmu untuk meraih itu ya sifatnya wajib ya. Jadi sebagaimana keutamaan ilmu ya, Nabi Adam alaihissalam diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena ya Nabi Adam memiliki ilmu ya, Nabi Adam memiliki ilmu ya, sebagaimana yang antum ketahui ketika ya Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda-benda dan itu tidak dimiliki oleh malaikat pengetahuan tentang itu. Jadi Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan malaikat ya karena memiliki ilmu. Atau di dalam surah Al-Mujadilah juga ya bisa kita lihat ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Jadi ini janji Allah bahwa ya Allah akan mengangkat derajat kalian. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, walladzina utul ilma darajat, dengan ya derajat-derajat yang beberapa derajat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya di dalam hadis dikatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, ya bukan karena waktu itu masyarakat Arab dari segi keilmuan minim ya, tidak ya. Tetapi apa? Karena mereka tidak ada istilahnya ya tidak ada keimanan ya. Tidak beriman ya, secara umum ya tidak beriman, walaupun tidak semuanya, karena sebelum Rasulullah ya diangkat menjadi Rasul ya bangsa Arab ya, khususnya kalau kita lihat ya keluarga Rasul ya, mereka ikut agama nenek moyang ya, agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nah, saya ulangi lagi, jadi ya belajar ilmu akhlak ya, belajar ilmu akhlak itu bagian sesuatu yang harus menjadi prioritas ya, bagian yang menjadi ilmu menjadi prioritas ya, sebagaimana tadi hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Dan akhlak di sini yang bagaimana? Nah, itu yang perlu diluruskan ya. Kalau kita lihat bagaimana akhlak bangsa Arab ya, Masya Allah mereka kalau dalam memberi, melayani, berkorban, nah, Masya Allah ya, sampai-sampai itu diabadikan ya, bagaimana sikap bangsa Arab ya. Ya kalau menyuguhi tamu misalnya ya, menyuguhi tamu sampai-sampai bi'ijlin samin ya, dengan hidangan-hidangan terbaik ya, itu diabadikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya menyuguhi dua orang malaikat gitu kan, yang menyerupai laki-laki yang dia tidak tahu bahwa itu malaikat, tapi maksudnya itu diabadikan ya, bagaimana sikap-sikap akhlak. Nah, tapi dibingkai kembali akhlak yang bagaimana ya. Nah, bagaimana pembelaan mereka kepada asobiahnya yang tinggi ya, dan bagaimana rasa malu ya, rasa rasa jiwa bertarung gitu ya. Nah, di dalam makanya dibingkai bagaimana ya ilmu akhlak itu sendiri di dalam Islam ya. Jadi nah berikutnya ilmu yang ada juga ilmu yang istilahnya ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang fardu ain, itu pun harus menjadi bahan perhatian bagi kita ya. Ilmu yang sifatnya fardu ain berarti ilmu yang memang menyangkut ya hal-hal yang memang
ya fardu ain sifatnya, ya seperti kita sholat. Nah, berarti ya ilmu tentang itu wajib kita miliki, karena tidak akan mungkin sempurna sholat kita kalau kita tidak. Kalau ilmu fardu kifayah, ya misalnya, ya katakanlah apakah ya hal-hal yang kayak ya sama halnya dengan hukum-hukum fikih secara fardu kifayah, ya seperti pelaksanaan sholat jenazah gitu ya, atau hal-hal lain yang gugur kewajiban satu muslim yang lain ketika memang sudah ada yang mendalaminya, ya seperti kalau kita lihat misalnya kaitannya dengan ya hukum yang memperdalam tilawah Quran, ya dia sifatnya fardu kifayah, tapi secara tatbik, secara praktek ya, kita tidak akan mungkin bisa bertilawah dengan benar kalau kita tidak mengerti ilmunya, gitu ya. Nah, itu mungkin ya nanti bisa dibaca lebih jelas lagi ya. Jadi ya termasuk ya ada juga ternyata ilmu-ilmu yang ya diharamkan, termasuk tentang ilmu nujum ya. Nujum itu ilmu perbintangan, ya lebih identik dengan dukun, ya lebih identik dengan ramal, ya. Tapi kalau misalnya ilmu perbintangan dalam arti istilahnya astronomi, ya justru ya Masya Allah, kalau ini tambahan dari saya ya kalau kita lihat ya justru ilmu langit itu, astronomi itu sangat luas. Maka ya maka barang siapa yang menguasai langit, insya Allah dia akan menguasai yang di bawahnya, gitu. Ya sekarang kan zaman sekarang, maaf ya istilahnya zaman langit ya, zaman internet, zaman dunia maya. Nah berarti Masya Allah ya, jadi ya ilmu ini bagian ilmu yang harus memang dikuasai ya oleh umat Islam ya, yang sifatnya fardu kifayah. Jadi ketika tidak ada yang menguasai ilmu itu, ya berarti berdosa semua kaum mukminin. Gitu. Masya Allah. Ya, karena ya ini untuk kemaslahatan ya. Apalagi kalau kita lihat ya satelit, ya yang bagaimana dia bisa merekam yang berkilo-kilometer jauh di dalam tanah, ya tersorot dari langit. Nah, Masya Allah. Ya makanya ya ini pun yang bagian yang harus dikuasai ya oleh umat Islam ya, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, jadi apa itu ilmu? Ilmu kalau kita lihat ya ilmu berarti diketahui, sesuatu yang diketahui untuk kemudian diamalkan. Ya, itu yang dijelaskan dari apa yang saya baca ya. Jadi ilmu itu ya apa yang diketahui untuk kemudian diamalkan. Iya atau tidaknya, maksudnya diamalkan. Ketika itu sifatnya larangan berarti tidak. Ketika itu sifatnya sesuatu kemaslahatan berarti dia lakukan. Ya. Niat. Nah, bagaimana kedudukan niat dalam belajar? Ya. Niat sebagaimana yang di dalam hadis ya dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya ya. Bahwa kedudukan niat itu ada di awal ya, innamal a'malu binniyat. Menjadi teguran bagi kita ya, nih para mahasiswa ya, para pembelajar ya, luruskan niatnya ya, bahwa ketika kita belajar harus sudah tersave dulu, ini kita mau ngapain niatnya, niat belajar ya. Nah, karena di dalam hadis yang lain dikatakan ya banyak amal perbuatan yang seperti mata zohir itu seakan-akan dia melakukan amalan dunia, padahal karena niatnya yang benar ya dia berdampak akhirat. Tapi sebaliknya ya seakan-akan dia all out dalam amalan akhirat, tetapi karena buruknya niatnya ya itu hanya bernilai dunia semata gitu. Ya. Jadi itulah pentingnya kedudukan niat. Jadi jangan sampai kita para mahasiswa bertahun-tahun kita kuliah ya hanya karena dapat dunia ya. Hanya karena dapat dunia. Akan Allah kasih, kata Allah ya. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya, ketika kalian minta dunia, aku kasih, kata Allah. Tapi ya, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi sedikit pun tidak ada yang tersisa untuk akhirat. Nah, sangat disayangkan ya. 3,5 tahun, 4 tahun atau ada yang lebih, mungkin ketika kita kuliah S1 hanya dapat selembar ijazah, ya dapat ilmu, tetapi tidak dapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal
ya ibadah itulah yang Allah nilai nanti di yaumil kiamah. Ya, maka itulah pentingnya kita meluruskan niat. Ya. Nah, niat mencari ridho Allah. Jadi ketika kita belajar, apa niatnya? Saya ingin mencari ridho Allah. Ya, libtighai mardatillah. Wala sawfa yarda, kata Allah. Nanti kalian akan tahu ya, bagaimana keridhaan Allah itu Allah perlihatkan ya. Ya, jadi waradu'an, dan Allah kalian ridho di dunia, kalian ridho ketika di dunia, dan Allah pun ridho kepada kalian. Nah, itu yang kita inginkan ya. Nah, niat kita dalam belajar boleh untuk meraih kebahagiaan akhirat, ya. Jadi kita belajar untuk meraih sinyalnya kan? Oh ya. Ya. Jadi niat mencari ridho Allah, niat untuk kebahagiaan akhirat ya. Terus niat kita belajar sebagai upaya kita ya untuk memerangi diri kita dari kebodohan, baik diri kita maupun memerangi ya, membantu memerangi kebodohan ya orang lain ya. Ya. Ya, memerangi kebodohan ya. Misalnya apa saja yang kita masih ya, bodoh itu jahil ya. Kita masih ya ibarat sebuah nilai dalam presentasi 100 ya, kita masih dangkal, tidak nyampe 100, mungkin di bawah 5 atau mungkin ya bisalah di atas 5 tapi kurang dari 100 ya. Jadi upaya kita untuk nyampe memerangi diri kita dari kebodohan, nah itu niat kita. Ya, apa saja ya, baik itu sifatnya apa Al-Quran, bahasa Arab, psikologi, dan lain-lain. Intinya, ya bagaimana upaya kita untuk memerangi diri kita dari kebodohan dan orang lain, ya, termasuk pemahaman-pemahaman ya yang terjadi di masyarakat, ya. Ya, kenapa kok kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar kita, institusi kita, bahkan bangsa dan negara, ya seperti ini. Oh, mungkin karena ya ada sesuatu wilayah yang mereka masih gelap di sana, gitu ya, masih gelap di sana. Nah, sehingga upaya kita untuk membuat diri kita tahu, membuat kita terang, dan bagian dari menerangi, nah, insya Allah itu niat, itu menjadi bagian dari niat yang mulia ketika kita belajar. Ya. Nah, kita pun ingin ya mengembangkan apa? Ya, mungkin kalau kita lihat ya masyarakat hanya istilahnya terlalu euforia masalah-masalah fikih, sholat, zakat, saum, dan lain-lain. Padahal ya fikro Al-Quran yang 30 juz itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum saja. Jadi fikro Al-Quran yang 30 juz itu ya itulah yang harus ya kita representasikan pada diri masyarakat, bangsa, dan negara kita. Gitu. Nah, ketika niat-niat kita seperti ini, insya Allah itu niat yang mulia, ya. Nah, dan upaya kita untuk menjalaninya, ya, menjalaninya semua itu, insya Allah itu bagian dari ibadah. Ya, bagaimana pula agar kita tetap ingin melanggengkan Islam, ya, melanggengkan Islam biar Islam, ya janji Allah Islam ini akan tetap tegak, ya, akan tetap tegak. Tapi tidak menjadi jaminan apakah dia tegak di dalam dirimu, tegak dalam masyarakatmu, tegak pada bangsa dan negaramu. Tapi janji Allah Islam ini akan tegak. Tapi tidak menjadi jaminan akan tegak dalam diri kita, akan tegak pada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka upaya kita agar Islam itu tegak di dalam diri keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita, nah insya Allah ketika niat-niat kita seperti itu, dan usaha-usaha kita untuk mempelajari itu, ya, apapun, mau teknik, mau bahasa, mau sosial, semata-mata dalam rangka kita untuk melanggengkan Islam ini biar tetap tegak. Ya. Sama halnya dengan begini, maaf ya. Ya, ada orang yang mengatakan, ya, ini maaf kalau edisi saya ada edisi tambahan mungkin agak sedikit banyak, saya mohon maaf ya Bu Kurni ya. Ya. Ketika ada yang mengharamkan politik misalnya, dalam arti ya itu bukan ilmu yang wajib.
itu bukan ilmu yang wajib, bukan fardu ain. Istilahnya, iya memang untuk orang memperdalam ilmu politik bukan ilmu yang wajib. Dia ilmu kifayah. Tetapi ketika tidak ada orang yang berusaha untuk memperdalam itu, karena tidak akan mungkin tegak ya sebuah kebaikan tanpa ada pemerintahan, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar di sana. Nah, maka usaha kita untuk untuk tetap berdiri, untuk meraih ilmu dalam rangka melanggengkan Islam, nah insya Allah itu niatnya ibadah. Gitu. Itu niatnya, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai akhirnya mungkin ya berusaha untuk memperdalam ya teknik dan lain-lain ya, dan ilmu-ilmu jiwa dan lain-lain. Nah, insya Allah ketika semua itu dalam rangka melanggengkan Islam ya menjadi sebagai apa, nanti panjang lagi kok kita membahas makna kepemimpinan ya itu menjadi bagian yang dinilai ibadah ya. Nah, termasuk ya niat kita dalam belajar agar kita bisa zuhud ya. Apa itu zuhud? Ya, untuk zuhud dengan dunia ya, itu pun nilainya ibadah ya. Untuk membangun ketakwaan, niat kita itu pun ibadah ya. Ya, zuhud itu bukan berarti compang-camping baju ala kadarnya, enggak ya. Ya, zuhud itu adalah bagaimana kita merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, nah dan kita maksimalkan segala potensi yang telah Allah berikan, itu zuhud. Itu yang saya pahami ya. Nah, jadi termasuk ya niat kita belajar ya dalam rangka ketakwaan. Nah, kita takut kepada Allah. Ya kalau ketika kita tidak belajar, ya waktu yang kita pergunakan tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan. Afala ta'qilun, kata Allah. Ya, afala yatadabbarun, afala ta'qilun. Jadi ketika niat kita belajar, ya bagaimana kita untuk mensyukuri potensi pemikiran ya yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan ya keilmuan, kepakaran yang kita miliki, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ya, termasuk ya niat kita belajar karena mensyukuri nikmat sehat. Nah, itu juga dinyatakan oleh Syekh Burhanuddin ya bahwa itu menjadi sesuatu yang baik ya. Nah, itu ya berikutnya ya intinya adalah ya kita diingatkan ya saudara-saudaraku, kita diingatkan ya dari niat ini itu baru bab niat ya, dari bab niat ini bagaimana niat kita belajar itu ya bukan karena istilahnya ambisi kenikmatan dunia sesaat ya. Niat bukan karena kuliah mau dapat ijazah jadi dosen, jadi PNS atau jadi apa ya, mudah kerja dan lain-lain. Nah, bukan itu yang menjadi niat ya, bukan itu yang menjadi tujuan gitu ya, tapi tujuannya yang tadi yang disebutkan ya. Bahkan kata Abu Hanifah ya, siapa saja gerangan yang menuntut ilmu untuk hari kemudian. Jadi kalau misalnya kita obsesi akhirat, kita menuntut ilmu betul-betul sebagai obsesi akhirat. Ini sebagai proyek akhirat saya gitu. Nah, maka kata Abu Hanifah ya, untuknya lah keutamaan anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau obsesi akhirat ya, ini ya antum misalnya ini betul-betul mengkaji psikologi, tapi betul-betul sebesar-besar untuk obsesi akhirat. Dengan keilmuan itu saya bisa baik, keluarga bisa banyak kontribusi, bisa banyak apa-apa semata-mata obsesi akhirat. Ya, kalau kata Imam Abu Hanifah, tunggulah kata Ibnu Hanifah betapa banyak keutamaan, anugerah dan hidayah, ya, petunjuk-petunjuk ke jalan-jalan kebaikan yang lain yang Allah akan bukakan kepada kalian. Ya. Makanya itu pula di dalam hadis dikatakan, ya barang siapa yang mansyaghlahul Quran, ya, jadi betul-betul obsesi Quran, obsesi kebaikan, Allah akan memberi keutamaan yang lebih, kata Allah. Ya, Allah akan memberi keutamaan yang lebih. Nah, itu. Nah, cuma perlu diingat, ya, bagi seorang penuntut ilmu, ya
hendaknya, kata beliau, janganlah kalian menghinakan diri, ya, menjadi hina lantaran tamak, ya, terhadap kehidupan dunia, ya, terhadap sesuatu yang ya tidak semestinya, atau ada istilah tidak muru'ah. Jangan tamak, gitu ya. Ya, hendak ya tamak, tomak, ya, apa tamak? Ya rakus, ya, rakus sehingga akhirnya ya dia melupakan sisi-sisi sisi-sisi yang lain. Ya, jangan sampai misalnya mau jadi pakar apaan misalnya gitu ya, mau betul-betul, tapi dia terlalu rakus gitu, tapi dia melupakan ya sisi-sisi yang lain, ya, kewajiban dan hak-hak dia yang lain. Ya, kalau saya maaf ya, kalau saya biasanya ke mahasiswa begini, ya ini tugas, silakan dikumpulkan timingnya tanggal sekian, jam sekian, silakan diusahakan, apapun hasilnya kumpulkan. Jangan sampai karena mau perfect akhirnya tidak ngaji, tidak tilawah, sholat jadi di nomor berapakan. Dia terlalu tamak, terlalu fokus, apalah istilahnya Bunia ya. Jadi dia terlalu fokus, terlalu tamak dengan satu hal, tapi dia sisi-sisi yang lain. Sampai akhirnya sebetulnya justru dia akan hina dari hal itu, katanya gitu. Ya. Ya. Atau misalnya ya terlalu terlalu tamak ya, itu hal-hal yang harus dihindari. Harus tawadu. Tawadu itu kalau kata Imam Burhanuddin Zanurji, beliau mengatakan tawadu itu perpaduan antara ya bagi seorang ahli ilmu ya, sombong dan rendah hati. Sombong dan rendah hati. Maksudnya apa? Jadi seorang yang berilmu jangan sampai rendah terus, oh iya saya tidak tahu. Ya ketika dia tahu sampaikan keilmuannya gitu. Begini bla 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 bla. Tapi jangan pula istilahnya tinggi hati ya tidak rendah hati, enggak. Jadi ya, makanya harus tawadu. Ya harus tawadu itu perpaduan ya kesombongan ya, pertengahan antara titik sombong dan titik rendah hati, itu kata ini ya. Ya berbuat ifah ya, berbuat ifah atau harga diri ya, berbuat ifah, jadi dia memiliki harga diri ya. Jangan sampai ya seorang yang istilahnya seorang yang berilmu ya merendahkan dirinya hanya untuk istilahnya kepentingan dunia ya, sehingga dia mengenyampingkan ilmunya ya. Nah itu yang saya mohon maaf ini ya. Ya berikutnya bentar ya. Bagaimana cara memilih guru, teman ya, memilih guru, teman ya sebetulnya itu bisa kita baca ya. Intinya adalah ya guru yang tentu guru yang sholih ya, guru yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, begitu juga dengan teman-teman ya. Dan sifat yang optimis, teman-teman yang pemalas yang harus kita hindari ya. Ya sikap tekun, makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kita cari ya guru, teman ya yang bisa menciptakan ya dengannya ya gundah gulana kita hilang ya, kegelisahan kita hilang ya, dengannya rasa malas kita ya berganti dengan rajin. Nah, itu yang harus kita prioritaskan ya. Nah, bagaimana kita harus menghormati ilmu dan guru, menghormati ilmu dan guru. Ya, jadi Masya Allah ya sikap bagian dari sikap kita menghormati guru ya, termasuk ya dosen kita itu guru, guru-guru kita itu guru, malah murabiah kita guru ya. Seorang murid yang mendoakan gurunya, Masya Allah, ya itu akan berkah ilmu ketika dia mendapatkan pengajaran. Dan sebaliknya, ketika seorang guru mendoakan muridnya, ketika muridnya tidak tahu dia sedang didoakan.
Nah, itu menjadi bagian dari adab, bagian dari keberkahan ilmu. Ya, insya Allah. Ya, juga dalam, kalau kita lihat ya, dalam bagaimana akhlak Rasulullah SAW, para sahabat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai ya arogansi seorang murid, ya, ketika melihat perbedaan yang ada pada gurunya, ya terlihat, ya, apalagi sampai maaf ya, ini karena guru perempuan ya, baper sampai sempat menangis gitu ya, itu sangat-sangat tidak terpuji, ya, ya misalnya nih ya, antum dengan segala latar belakang misalnya ya antum merasa hebat, jadi ketika ada hal-hal yang berbeda, kemudian dengan arogansi kita, ya apalagi kata-kata yang kasar, sampai akhirnya ya hati seorang guru itu sakit ya. Nah, itu dijamin tidak akan berkah keilmuan. Itu bisa kita lihat bagaimana salafus sholih, contoh-contohnya, masya Allah ya. Orang-orang yang menghormati guru, ya, banyak keberkahan-keberkahan yang mereka dapatkan. Ya, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita. Ya, menjada wajada, ya, bersungguh-sungguh. Masya Allah, saya pernah ini bagian dari true story ya. Ketika Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, beliau ditanya, Ustadz di mana belajarnya kok hebat banget gitu ya. Kata beliau, ya saya keluaran Libya, asli Indonesia, sempat tidak ada kok pinter gitu ya. Akhirnya beliau keluar kata-kata hadis menjada wajada. Jadi intinya, dimanapun kita belajar, dimanapun kita menuntut ilmu, ketika kita bersungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan. Jadi, sebagus apapun sebuah institusi, ya, ketika engkau tidak akan bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh, la yanfa', tidak ada gunanya. Gitu. Jadi intinya adalah bersungguh-sungguhlah kita. Ya, bersungguh-sungguhlah kita ya dengan segala apa yang telah menjadi kewajiban kita. Ya, termasuk misalnya ada tugas-tugas dari dosen dan lain-lain. Ya anggap itu bukan sebuah beban, tapi anggap ini sebuah cara Allah ya, untuk membuat kita ad-daqiq fil ilm, ya, membuat kita lebih dalam keilmuannya. Makanya kalau di dalam surat Ali Imran, rasikhul ilm. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya itulah orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, orang-orang yang mampu berdiri tegak. Rasikhul ilm. Ya. Makanya ada orang namanya rosikhon. Artinya rosikh itu nih orang yang mendalam ilmunya. Ya. Mudah-mudahan ya antum semua kita insya Allah menjadi bagian dari rosikhul ilm. Jadi bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan ingat cita-cita kita. Ya, bahwa cita-cita kita bukan hanya sekedar Islam mendapat ijazah, bekerja, bukan. Ya, cita-cita kita adalah surga Firdaus. Ya, cita-cita kita adalah surga Firdaus. Ya, kita harapkan seluruh capek-capeknya kita dalam memperjuangkan keilmuan kita, ya insya Allah nanti akan berbuah jannatu Firdaus, insya Allah. Ya mungkin ya sisi tambahan ya kebayang ketika seorang Albert Einstein misalnya ya atau Thomas Alva Edison ya berhenti pada sekian ribu kali, ya berarti tidak akan ada bola lampu ya. Nah, jadi itulah pentingnya sebuah kesungguhan. Ukuran dan urutannya ya lakukan yang termudah. Ya, lakukan yang termudah, yang menjadi prioritas, ya. Ya, lakukan yang ya jangan sampai ada yang wajib tapi kita memburu yang sunnah. Ya, ada yang wajib kita memburu yang sunnah. Ya, jadi sekarang apa dulu yang harus kita lakukan? Mana yang menurut kita itu wajib? Itu yang harus kita sisir. Ya, itu harus kita sisir. Ya, kaitannya dengan kita tidak akan mungkin sholat dengan benar, berarti wajib kita mempelajari itu. Kita tidak akan mungkin bisa membaca dengan benar, berarti wajib kita mempelajari itu. Itu yang harus kita urut-urutkan. Ya. Nah, kita tidak akan mungkin bisa berbakti dengan benar ke orang tua, ya, yang membuat orang tua bahagia dengan kita bisa kuliah yang benar. Berarti dengan kuliah kita yang benar, itu pun yang kita urutkan bagian yang wajib, dan lain sebagainya. Maka kata Imam Al-Burhanuddin, tawakal, ya, tawakallah kita, berbuatlah maksimal kita, ya. Kewajiban kita adalah setelah niat kita bertawakal,
kita berdoa, ya bertawakal itu artinya berusaha sungguh-sungguh, ya mewakilkan, ya menyerahkan, ya mewakilkan artinya menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tetap kita niat belajar udah benar karena Allah, terus tawakal, akhirnya menyerahkan, tawakal, mewakilkan, ya udah betul-betul optimal, tawakal Allah, ya. Jadi kewajiban kita ikhtiar, tawakal, ya urusan berapa banyak ilmu yang kita dapatkan, bagaimana hasilnya itu bukan urusan kita. Itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama ya, saya juga terkadang Allahu Akbar. Ini saya udah belajar bahasa Arab. Sekalian saya minta doa nih ya. Belajar bahasa Arab dari kuliah S1, S2, sekarang baru S3 baru masuk ya, baru masuk. Ya, Masya Allah gitu. Saya belum paham, belum mahir. Nah, minta doanya ya semuanya ya. Saya merasa saya belum mahir gitu. Ya Allah, Engkau melihat usaha saya ya Allah. Ya, ketika kita fokus pada saya enggak seperti Ustadz A, enggak seperti Ustazah B, itu kita stres. Ya, kita stres. Nah, jadi kewajiban kita mah tawakal. Itulah kewajiban kita wilayah manusia. Ya, wilayah kita. Kita berusaha sungguh-sungguh misalnya ketika kita belajar, ya. Tapi kok misalnya pas yang keluar ujian berbeda, ya udah, itu bukan wilayah kita, gitu ya. Nah, jadi usaha maksimal, ya insya Allah dengan harapan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan, insya Allah bermanfaat, bermaslahat, gitu ya. Ya, itu mungkin tawakal ya waktu belajar ilmu. Ya kalau kita lihat waktu belajar, ya jelas ya. Lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda waktu belajar ya. Nah, tinggal kita buat prioritas. Ya, kalau di dalam hadis itu ya membagi ya jadi di dalam hadis itu kalau tidak salah, saya tidak tahu, lupa apakah ada di sini ya. Itu membaginya 4 ya. Jadi membagi waktu itu 4. Jadi membagi waktu untuk tadabbur, membagi waktu untuk evaluasi, tadabbur. Ya, tadabbur berarti belajar, membagi waktu untuk bekerja, dan membagi waktu untuk saya lupa ya. Jadi membuat perencanaan, membuat perencanaan, kemudian membuat waktu mereka bekerja untuk belajar, ya, belajar khusus maksudnya, membuat waktu untuk mereka mengevaluasi, dan membagi waktu untuk mereka kasab. Kasab itu mereka bekerja untuk kehidupan, makan, minum, kehidupan. Nah, begitu. Jadi intinya, dalam satu hari itu memang harus ada, kalau dilihat dari manajemen Rasulullah SAW ya, dari hadis itu, jadi dalam satu hari itu memang harus ada waktu memang kita fokuskan untuk diri kita belajar. Okay? Jadi jangan habis waktu untuk kerja terus, atau evaluasi terus. Ya. Harus memang ada waktu yang kita pergunakan untuk belajar. Ya, kalau kita lihat orang-orang soleh, ya mereka biasanya, ya, para imam Syafi'i, imam Hanafi, ya, mereka rata-rata untuk mereka belajar, menulis itu, belajar dan menuangkan ilmu itu adalah ya ba'da isya, ya, ba'da isya. Atau di dalam yang lain, ya, jadi sebelum subuh, nah sebelum subuh, ya, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu-waktu yang sangat efektif untuk kita belajar, gitu ya, untuk belajar. Ya, bahkan di dalam sebuah penelitian ya, Masya Allah, ya, ya Pak Habibie ya, Pak Habibie itu kan orang nomor 1 ya di Asia, ya, tapi yang ternyata yang terpinter yang di dunia bukan beliau. Nah, singkat ceritanya ada 2 orang Yahudi ini yang juara 1 terus, juara 1, juara 2, Pak Habibie selalu juara 3. Ternyata apa? Ternyata singkat ceritanya salah satu yang menjadi kebiasaan orang Yahudi itu adalah ya mereka terbiasa bangun malam sekitar jam 2. Sebelum mereka belajar, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya ya tersadarkanlah Bapak B.J. Habibie ya, semoga Allah merahmati beliau. Ya, kemudian beliau lakukan itu, Masya Allah, sejak saat itu beliaulah yang menjadi number 1 di universitas tersebut. Gitu. Jadi betul ya, bagaimana waktu-waktu belajar yang
harus kita perhatikan ya. Ya, kalau kita lihat ya para imam yang lain, Masya Allah, bahkan sebelum mereka belajar, sebelum mereka menulis, mereka itu sholat, mereka itu berdoa, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ada yang baca Al-Quran, ya, atau sebelum nulis, sebelum apa mereka sholat. Biar apa? Biar berkah apa yang mereka tulis, apa yang mereka pelajari. Masya Allah. Ya, terus saling nasihat menasehati. Ya, jelas ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasehati. Ya, untuk menasehati dalam hal yang salah, ya banyak yang bertahan. Tapi menasehati dalam yang benar dan dalam kebenaran banyak yang tidak sabar. Ya. Ketahui bahwa ketika kita sedang belajar, kita sedang menapaki jalan kebenaran. Nah, ya mungkin kalau ya lagi yang salah-salah, banyak orang yang mampu untuk tidak menjauhi yang salah. Tapi untuk apa namanya anteng dengan kebaikan, nah ini luar biasa. Ya. Anteng dengan sesuatu yang baik, Masya Allah. Istiqomah dengan yang baik. Makanya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Ya, jadi ya sabar ya dalam belajar. Mencari tambahan ilmu pengetahuan. Jadi ya Insya Allah ya kita berusaha untuk mencari ya tambahan ilmu pengetahuan. Ya, sadarilah bahwa ketika kita berusaha untuk mempraktekkan, ya, jadi istilahnya itu dalam Al-Quran, jadi ada ayat yang ada ilmu yang istilahnya hanya ada tahu, kemudian dengan kita terlibat di dalamnya lebih paham lagi. Nah, itu maknanya ya mencari tambahan ilmu pengetahuan. Ya, ya. Jadi ada ilmu yang ya, ketika kita baca, oh tahu. Tapi ketika kita berusaha untuk mengaplikasikan, betapa banyak lagi pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan. Ya. Ketika kita sendiri dapat, tapi ketika kita berorganisasi, ya banyak pemahaman, banyak lagi keilmuan-keilmuan yang didapat. Ya, inilah pentingnya ya tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, dan inilah pentingnya hidup berjamaah, hidup bermujtama, ya, bermasyarakat, ya, hidup berorganisasi, ya, ya hidup yang punya kelompok-kelompok, ya, 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 ya. Dalam ini lewat bingkai forum komunikasi psikologi, ya, Masya Allah, betapa banyak ilmu yang kita dapatkan di sini, ya. Nah, bersikap warok ketika menuntut ilmu, Masya Allah, bagaimana kehati-hatian seorang penuntut ilmu warok, ya, Masya Allah. Dia sampai-sampai dia harus memastikan ya apakah makanan-makanan yang dia makan itu jelas kehalalannya. Falyanzuril insanu ila ta'amih, kan begitu. Hendaklah manusia memperhatikan apa-apa yang dia makan. Ya, apa-apa yang dia makan, karena apa yang dia makan itu akan berpengaruh terhadap jiwanya juga, terhadap jiwanya, bukan hanya terhadap kesehatan. Ya, ya halal haram itu akan sangat berpengaruh. Ya, thayyib, nah itu pun akan sangat berpengaruh. Makanya sikap warok. Bahkan Masya Allah, seorang ahlal ilm, seorang yang berilmu, bukan hanya sekedar warok dari apa yang dia makan, termasuk di mana dia makan pun sesuatu yang dia jaga. Ya, makanya diceritakan ya, kalau nggak salah di buku ini ya, saya maaf belum sampai selesai kalau tadi. Ya, seingat saya, ya bahkan seorang ahlal ilm, ya sampai katanya digambarkan seorang yang berilmu itu ya tidak dikatakan warok ya ketika dia makan sambil ya di jalan gitu ya, di jalan ngopi-ngopi di jalan. Nah, itu bagian dari ketidakmuruahan seorang ahlal ilm katanya, ketidakmuruan, ketidakpantasan seorang yang berilmu. Ya, Masya Allah. Ya, berikutnya yang terakhir ya adalah yang ke-12 ya. Ya, ada hal-hal yang dapat menguatkan hafalan, ya, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan. Ya, menguatkan hafalan ya. Ya, insya Allah yang pertama
Ya, wa ma taufiki illa billahi alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Itu yang harus kita ingat bahwa ya keutamaan itu kan datangnya dari Allah. Keutamaan itu datangnya dari Allah, berarti sesuatu yang bisa menguatkan kita ya Allah. Berarti pertama minta ke Allah. Minta ke Allah. Jangan mengandalkan mentang-mentang saya juara 1 terus SD, SMP, SMA. Akhirnya udah pintar. Nah, itulah yang menyebabkan kita boleh jadi mungkin dia ingat, kuatannya ingat, tapi tidak berkah. Boleh jadi ilmunya banyak, tapi tidak paham. Nah, makanya ya seorang ahlul ilm tidak boleh lepas ta'alaq billah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ke Allah. Itu juga yang menjadi seorang syekh, Masya Allah. Yang orang untuk memperdalam ilmu itu perlu belasan tahun. Tapi beliau dengan waktu yang singkat, beliau mampu menguasai ilmu itu. Ya. Ketika ditanya, jawaban beliau adalah, ya, aku mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan akalku. Gitu. Jadi, ya, yang bisa menguatkan kita Allah. Jadi pertama apa? Minta ke Allah, andalkan Allah. Tapi tetap kita berusaha, gitu ya. Insya Allah saya doakan semua yang hadir di sini betul-betul orang yang sukses, ya, akalnya betul-betul bermanfaat, ilmunya betul-betul rasikhul ilm, yang mendalam ilmunya, insya Allah, ya. Nah, ya termasuk ya apa-apa yang Allah perintahkan, yang Allah larang dia jaga, ya. Insya Allah, ya bagi seorang ahli ilm, ya itu akan mempermudah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah, ya, ada 2 orang kakak beradik pada Bani Israel, ya, mengadu kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa. Ya Nabiullah Musa, ini ya kalau istilah kita payah nih adik saya belajar ngajarin, ya. Ya, ini saya kerja, ya, tapi alhamdulillah banyak ini sukses terus kerjaan saya dibandingkan adik saya hanya belajar terus ngajar. Nah, apa kata Nabiullah Musa alaihissalam? Oleh rezekimu karena adikmu ahlal ilm, gitu. Masya Allah. Jadi jelas bahwa seorang penuntut ilmu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan rezeki. Jadi ya insya Allah, nih bagi yang mau sekolah, kuliah, ya ayo, ya. Dipusingkan dengan aduh, tidak ada uang dan lain-lain, insya Allah. Dan kita adalah ya berusaha, ya, biarkan ya Allah, ya, yang memberi hidayah. Ya ja'allahu makhraja. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Insya Allah, saya mohon maaf sekali. Nanti Bu Kurni, ya, Bu Tri dan rekan-rekan yang lain, ya, bisa menambahkan, ya, atau mau lebih konsen, ya, baca bukunya bisa berulang-ulang, Insya Allah. Ya, alhamdulillah, aku qouli hadza wa astagfirullah. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang telah membawakan materi pertama kita. Mungkin sebelum ke pertanyaan dari teman-teman, kita akan melangkah dulu ke pemateri kedua, terakhir baru kita buka sesi pertanyaan. Sebelum saya mempersilahkan untuk pemateri kedua, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Jadi, pemateri kedua kita bernama Kak Tri Sugiyarti M. Bakri, SPSI, MPD, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 6 September 1986, alamat Jalan Todopuli 16, nomor 73, Makassar. Status belum menikah, riwayat pendidikan, SD Kompleks IKIP 1, Ujung Pandang, SMP Negeri 2 Makassar, SMU Negeri 11 Makassar, S1 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dan S2 jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Dan pekerjaan beliau dosen
salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, volunteer dompet Duafa untuk layanan dukungan psikososial korban banjir Luwu Utara, tentor kelas reguler Smart Power Institute, kemudian anggota FSI bidang dana dan usaha FSI Universitas Negeri Makassar tahun 2016 sampai 2007, Sekretaris Umum Moperwa FSI UNM, founder dan co-founder Gen Quizon, dan founder dan co-founder Human Noble Makassar. Kemudian pengalaman penelitian, asisten peneliti Universitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perilaku anak dan remaja tahun 2016. Kemudian riwayat prestasi, penerima beasiswa Dikti dalam negeri tahun 2012, pembina pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2019. Ya itu tadi riwayat pemateri kita kedua kita pada hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Kak Tri untuk membahas adab ilmu dari sisi psikologi itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Langsung ke slide 5 ya, Dek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, mohon izin kepada para guru yang sudah hadir di sini. Ada Ustazah Susi, ada juga Bu Kurni, ada Bu Dian, ada Pak Ahmad Yasser, ada Bu Bonita, yang Masya Allah sudah hadir juga, ada Bu Halimah, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Oke, baik. Terkait dengan masalah bagaimana sih melihat dari sisi kacamata psikologinya, sebenarnya sisi psikologinya banyak ya. Sebenarnya waktu ditawari juga saya merasa, pantas tidak sih membawakan, karena berhubung kalau melihat dari pembahasan dari buku ini, Masya Allah ternyata ini sangat luas, terkait juga dengan karakter beliau yang menuliskan. Syekh ini adalah salah satu syekh yang kemudian mengambil banyak ilmu dan mengambil banyak hikmah dari guru-gurunya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, ketika membaca bukunya, di awal-awal beliau itu memberikan pengantar. Pengantarnya itu tentang bagaimana dia melihat para santri-santri yang ada di tempatnya, bahwa ternyata banyak loh para santri yang kemudian tidak bisa menerima ilmu itu dengan baik, karena kenapa? Ada bagian-bagian aspek-aspek atau misalnya dalam syarat-syarat rukun-rukun dalam mencari ilmu itu kemudian ditinggalkan. Nah, kalau kita lihat dari hal tersebut, apa yang dikatakan oleh beliau, ini memberitahukan bahwa ternyata kalau kita belajar tentang agama kita sendiri, masalah Islam, Masya Allah Islam itu sangat betul-betul mengajarkan kepada kita untuk betul-betul serius dengan yang namanya ilmu. Oke, terkait dengan itu, maka kita melihat dari buku ini urgensi guru, tapi saya kaitkan dengan buku yang lain dari Buddin Nata, Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru Murid, studi pemikiran Tasawuf Al-Ghazali, tahun 2001. Di buku yang lain dikatakan bahwa tanpa kelas, gedung, peralatan, dan sebagainya, proses pendidikan masih dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat. Tetapi tanpa guru, proses pendidikan hampir tak mungkin dapat berjalan. Ini artinya apa? Sebenarnya yang paling pokok itu paling utama itu bukan masalah metodenya, tetapi yang paling utama itu ada tidak sih gurunya. Mungkin kalau kita melihat sejarah dari orang-orang Jepang pada saat peristiwa pengeboman yang ada di Hiroshima dan Nagasaki, maka kemudian yang paling pertama ditanyakan oleh kaisar pada saat itu adalah apakah guru-guru di sana itu masih ada atau tidak. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya untuk membangun sebuah negara menjadi sebuah lebih baik, itu adalah tugas dari seorang guru. Dan keutamaan menjadi seorang guru, maka Masya Allah dalam Islam itu akan menjadi amal jariah yang sangat besar. Oke, selanjutnya next, urgensi ilmu. Oke, kalau untuk urgensi pendidikan, pendidikan di sini dari manajemen pendidikan 2007, Musfiratun Yusuf, pendidikan ini adalah pendidikan itu memiliki tujuan. Tujuannya itu kenapa saya ambil definisi ini, yaitu adalah karena di dalam definisi ini dia mengatakan bahwa ilmu itu tujuannya mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kita tidak mengatakan bahwa pendidikan itu cuma ke ranah kognitif saja, tapi ada aspek moral di dalamnya, sehingga kemudian dalam pendidikan itu akan membentuk tidak hanya
sebaliknya orang yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau kemudian tidak hanya memberitahukan mana yang baik dan benar, tetapi betul-betul menjadikan seseorang itu penimba ilmu akan menjadi orang-orang yang idealnya adalah manusia. Karena kenapa? Kalau kita melihat memanusiakan manusia dengan ilmu, maka kemudian kita akan melihat bahwa sebenarnya kalau dalam tinjauan buku ini, melihat bahwa kalau Islam itu betul-betul membuat seseorang bagaimana menuntut ilmu itu tidak cuma ke ranah manusia toh, tetapi adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Karena kalau kita melihat bahwa pendidikan dalam Islam, maka kemudian yang membuat saya tertarik di buku ini, ada dua hal yang kemudian menjadi ilmu utama yang harus dimiliki dasar ya bagi seorang muslim. Yang pertama itu adalah ilmu fikih, yang kedua itu adalah ilmu kesehatan. Nah, yang pertama itu dari ilmu fikih. Ilmu fikih ini berarti adalah sesuatu hal yang betul-betul kita harus ketahui gitu. Fikih ini kan sesuatu hal yang betul-betul menjadi dasar kita dalam melakukan ibadah-ibadah, atau mungkin ada hukum-hukum Islam kontemporer di dalamnya, bagaimana menyikapi dan lain sebagainya, itu juga tertuang dalam ilmu-ilmu fikih. Atau misalnya kita melihat dalam ilmu fikih yang paling pertama itu adalah tohara, yaitu adalah bersuci. Artinya apa? Dalam Islam sendiri sebenarnya mengajarkan bahwa sebenarnya kita itu harus memiliki pengenalan diri dulu terhadap bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, atau bagaimana hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Karena kembali lagi di dalam buku ini, Masya Allah, Syekh itu memberitahukan bahwa sesungguhnya yang paling utama dulu untuk dipelajari sebelum ilmu yang lain itu adalah ilmu tauhid. Ilmu bagaimana kita mengesahkan Allah. Baru setelah itu baru kemudian boleh ilmu-ilmu yang lain. Lalu kemudian ilmu kesehatan. Kenapa kemudian ilmu kesehatan? Meskipun kita bukan anak kedokteran, di sini ada calon dokter, Wati, selamat datang. Kalau misalnya kita kemudian belajar tentang kesehatan, setidaknya minimal untuk membuat kita tidak menjadi mudah sakit. Kenapa kemudian ada ilmu kesehatan? Bahwa kalau kita bisa, contoh seperti ini, kalau kita paham dengan ilmu-ilmu tentang masalah ilmu P3K, kan kita belum mesti harus ke dokter untuk masalah-masalah yang simpel. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita ketahui gitu, itu karena kenapa, setidaknya bisa kita mentaktisi, mencegah untuk tidak terjadi. Oleh karena itu ilmu kesehatan pun kemudian juga harus kita ketahui juga. Jadi bukan berarti kita cuma fokus pada satu ilmu, tapi meniadakan ilmu lain. Oke, selanjutnya ada sebuah syair. Syair ini dikatakan bahwa ingatlah, ini sebenarnya mohon maaf, ini belum saya rubah, tapi ini adalah syair dari Ali. Dikatakan bahwa ingatlah, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan kuterangkan semuanya berikut ini. Pertama itu adalah kecerdasan, yang kedua adalah minat yang besar, yang ketiga adalah kesabaran, yang keempat adalah bekal yang cukup, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Nah, ini akan menjadi sebuah poin penting dalam kita mencari ilmu. Artinya apa? Dalam buku ini sebenarnya banyak hal yang betul-betul memberitahukan bahwa Islam ini berbeda loh dengan agama yang lain. Mana ada sih yang kemudian sebuah agama yang kemudian sangat detail mengatur umatnya gitu, tentang bagaimana cara makan, tapi sampai-sampai ini tentang masalah ilmu juga. Jadi Masya Allah luar biasa, kalau kita lihat dari banyak perspektifnya sebenarnya, ini mungkin bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Freud, bahwa sesungguhnya ilmu adalah candu, atau bahkan dia pun kemudian sedikit skeptis dengan agama, yang mengatakan bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang sia-sia menurut beliau. Tapi kita melihat itu karena dari sejarah-sejarah beliau, kehidupan beliau, sehingga beliau bisa mengatakan seperti itu. Mungkin berbeda dengan kita yang kemudian meyakini bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang betul-betul kita pegang dengan erat dan kuat. Sesuai dengan namanya, agama berarti adalah tidak limbung, tidak bingung, dan intinya adalah agama itu adalah kita tahu mana yang jalan yang lurus gitu. Maka inilah fungsi dari agama. Oke, selanjutnya ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka wajiblah ia berilmu, dan apabila menginginkan keduanya maka haruslah dengan ilmu. Masya Allah ya, kalau kita melihat dari sisi psikologi
kognitif atau psikologi pembelajaran, maka memang semua hal yang terkait dengan manusia itu pastinya akan berada pada sisi kognitif. Atau kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, yang paling pertama dulu adalah bagaimana Allah membuat manusia itu paling pertama adalah otaknya, baru kemudian setelah itu adalah pendengaran. Organ yang paling pertama yang kemudian terbentuk itu adalah telinga. Itu artinya apa? Maka sesungguhnya dari otak dan kemudian pendengaran kita, sesungguhnya manusia memang fitrahnya adalah memang tidak cuma masalah menjadi bodoh, bakhil, tapi kemudian sebenarnya adalah bisa menjadi orang yang mulia gitu. Jadi ada dua sisi yang kemudian ternyata manusia kalau kita melihat dari fitrahnya itu memang adalah bodoh, kemudian bakhil dan lain-lain, tapi di sisi yang lain sebenarnya manusia bisa melawan itu semua dengan apa? Yaitu dengan ilmu. Masya Allah, kemudian kalau kita melihat juga hadis yang lain bahwa sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu itu tidak cuma sesaat, tidak cuma oke, S1 sudah selesai menuntut ilmu, tapi S2, S3 kalau mungkin ada lagi di atasnya, yang jelas sampai kita pada saat kita sebelum masuk ke liang lahat pun kemudian kita diminta untuk menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa gitu. Artinya adalah ya memang ilmu itu adalah sesuatu hal yang terus ingin kita cari. Jangan sampai yang bisa terjadi adalah euforia yang terlalu besar ketika misalnya kita sudah mendapatkan gelar, itu menjadi seorang, mohon maaf, mungkin menjadi guru besar ataupun yang lain, sehingga kita jadinya stagnan dan tidak ingin mengembangkan sebuah ilmu. Dan kalau kita belajar dari buku adab-adab yang apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa sesungguhnya ada salah satu karakter yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu itu, yaitu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu memiliki niat, memiliki tekad yang kuat untuk belajar, dan juga kesabaran. Oke, lanjut dengan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak cukup, tidak seperti yang mungkin kita pikirkan bahwa sesungguhnya tidak cuma hanya di hadis saja, tapi sebenarnya hadis itu kan adalah sesuatu hal yang muncul untuk melengkapi atau memperjelas apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita belajar, Al-Quran itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, kemudian hadis itu adalah sesuatu hal yang kemudian pernah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran, itu adalah hadis. Jadi sebenarnya dari Al-Quran, lalu kemudian setelah hadis, sangat-sangat menguatkan bahwa sebenarnya umat muslim itu tuntutannya adalah mencari ilmu. Yang jelas tadi sudah diberitakan ya oleh Ustazah Susi bahwa sebenarnya ilmu-ilmu itu ada pembagian-pembagiannya. Tergantung dari kita melihat ilmu yang bagaimana yang ingin kita cari. Apakah yang betul-betul bermanfaat buat umat atau banyak orang, ataukah mungkin jatuhnya mubah, atau mungkin jatuhnya adalah hal yang sia-sia, atau mungkin jatuhnya adalah haram. Oke, ini sampai ke mengapa Islam memerintahkan umatnya untuk berilmu. Tadi sudah sudah disampaikan. Yang jelas adalah dari adanya Al-Quran dan hadis, maka kemudian muncullah majelis-majelis ilmu. Kalau kita belajar dari sejarah Islam, maka sesungguhnya kejayaan Islam di abad 18 pada saat itu adalah di masa di mana Eropa pada saat itu mengalami kegelapan malah. Ini bertolak belakang karena kenapa? Masya Allah, Islam itu bangkit karena dia mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan mereka meyakini Al-Quran dan hadis tanpa debat sedikit pun. Artinya apa? Al-Quran ini menjadi dasar landasan orang-orang soleh terdahulu itu untuk berpikir, dalam Al-Quran itu dituliskan tentang masalah perbintangan loh, atau misalnya bagaimana menentukan hari-hari yang lain, sehingga kemudian muncul banyak ilmu-ilmu perbintangan. Dan bisa pada saat itu kemudian banyak para ilmuwan-ilmuwan kemudian menemukan tentang masalah hukum kimia atau masalah rumus-rumus matematika yang rumit, dan sampai saat ini kemudian bisa dipergunakan untuk banyak orang tanpa melihat agama, karena sebenarnya ilmu itu akan memang bermanfaat bagi semua manusia. Oke. Selanjutnya adalah kita melihat dari konsep yang ada di dalam buku dari Syekh Al-Zarnuji.
Nah, di buku tersebut, konsep pembelajaran yang ada, yang muncul, itu pertama ada dua. Dibagi atas dua, yang pertama itu adalah etika, yang kedua itu adalah teknik praktik. Nah, dalam buku ini kita belajar tentang masalah etika. Nah, di etika ini tentang bagaimana baik dan buruk. Baik dan buruk itu di sini dituliskan tentang masalah bagaimana niat yang harus dilakukan, kemudian bersungguh-sungguhnya itu seperti apa, giat dan tekunnya dalam menuntut ilmu, tawakal, wara, bahkan sampai dengan bermusyawarah. Mungkin dari adik-adik sekalian atau rekan-rekan sekalian, ketika membaca buku ini mungkin sempat berpikir, lah emang kalau menuntut ilmu memang harus bermusyawarah ya. Oh, tapi ternyata Masya Allah dalam Syekh Al-Zarnuji memberitahukan ya memang itu adalah salah satu etika dalam menuntut ilmu, yaitu adalah bermusyawarah. Artinya apa? Dalam ketika misalnya seseorang itu sudah menjadi wara, lalu kemudian menghormati ilmu dan gurunya, lalu kemudian itu adalah bermusyawarah. Musyawarahnya buat apa gitu? Bermusyawarahnya ini tentang banyak hal. Bagaimana dia setelah menemukan, jadi bukan dalam bentuk perdebatan ya, tapi ketika dia menemukan satu ide, lalu kemudian menemukan ide yang baru lagi dengan temannya, maka kemudian dia berbicara untuk menemukan satu kebenaran. Satu hal yang saya sangat ingat dalam buku ini dikatakan bahwa ketika kita kemudian berdiskusi, tapi tujuannya hanya untuk mencari siapa yang kemudian lebih unggul, maka kemudian kita tidak diperbolehkan. Tapi yang kemudian ketika kita kemudian banyak berdiskusi atau malah berdebat hanya untuk mendapatkan kebenaran, maka itu dibolehkan. Jadi ini tentang masalah etika. Lalu kemudian yang kedua itu adalah teknik dan praktik. Nah, teknik dan praktik ini kalau kita baca sebenarnya sangat banyak mengandung tentang unsur-unsur psikologi kognitif, yaitu pertama adalah pemilihan bidang studi. Nah, pemilihan bidang studi atau malah sampai dengan tahap akhir belajar. Jadi, kalau disimpulkan ini tentang bagaimana pada saat proses terjadinya pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nah, dalam teknik dan praktiknya, ternyata ketika misalnya dalam buku ini dikatakan bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka yang paling harus ini kelanjutan dari musyawarah ya, yaitu adalah pemilihan bidang studi. Jadi kita bermusyawarah entah dengan si muridnya, bermusyawarah dengan gurunya, atau bahkan bermusyawarah dengan orang tuanya, itu untuk menentukan bidang studi mana yang betul-betul dia sesuai. Ini tentang masalah minat dan bakat. Jadi jangan sampai kemudian minat dan bakatnya tidak sesuai, lalu kemudian dia memilih, yaitu jatuhnya sia-sia. Atau misalnya ketika kita kemudian, makanya dalam sekolah-sekolah itu kemudian dilakukan tes minat dan bakat, biar kenapa jangan sampai kemudian kebanyakan yang dipenuhi hanyalah keinginan dari orang tuanya, bukan dari keinginan anaknya. Dan ini banyak terjadi gitu. Orang-orang yang kemudian ketika dia mengikuti banyak kemauan dari orang tuanya dan kemudian tidak pernah didengarkan pendapatnya, akhirnya jatuhnya adalah bermalas-malasan. Dan ini pun sering saya diskusikan dengan kolega yang ada di kampus. Kami banyak mendiskusikan, bahkan bertanya kepada mahasiswa mengenai bagaimana sih dia sampai masuk ke Fakultas Psikologi. Yang beberapa orang kemudian mengatakan, saya karena dipilihkan sama orang tua, dan akhirnya yang terbukti terlihat itu adalah dia jatuhnya ogah-ogahan dalam belajar karena tidak melihat passionnya ada di sana. Lalu kemudian kuantitas pelajaran. Kuantitas. Jadi kuantitas ini berarti lebih kepada jumlah pembelajaran mata kuliah ya yang diambil itu seberapa banyak. Atau misalnya kalau dalam pembelajaran, kalau kita melihat di buku-buku psikologi pendidikan, dalam bagaimana model pembelajaran atau bagaimana konsep sebuah sekolah, maka konsep yang benar dalam sebuah sekolah itu adalah melibatkan orang tua, melibatkan anak, dan melibatkan guru. Orang tua, anak, dan guru itu kemudian betul-betul dilibatkan dalam sebuah diskusi alias musyawarah yang tadi. Ini masih lanjut dengan masalah musyawarah juga, tapi sudah masuk ke teknik dan praktik. Nah, pada saat itu kemudian bagaimana menciptakan iklim lingkungan yang baik, pembelajaran yang baik bagi seorang anak. Kalau misalnya gurunya atau misalnya, mohon maaf, ketika orang tuanya menyampaikan bahwa dia ingin nih anaknya sudah melakukan A, B, dan C, itu ditampung dulu oleh gurunya, tapi kemudian guru pun melihat bagaimana sih potensi dari anaknya. Saya mengingat pernah waktu itu melakukan sebuah penelitian di salah satu sekolah, dan kemudian ada orang tua yang kemudian ternyata tidak sabaran dalam melihat proses pembelajaran anaknya.
seolah-olah seperti ini. Anaknya belum bisa berjalan, belum bisa berlari, tapi orang tuanya sudah meminta supaya kurikulum sekolah itu memintanya untuk berlari. Dan akhirnya pihak sekolah kemudian menyampaikan secara langsung bahwa apa yang kemudian diinginkan oleh orang tuanya itu susah untuk dilakukan gitu. Dan yang kembali lagi yang harus dilakukan pendekatan dari sekolah kepada orang tua adalah memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Pun juga dengan anak, jangan sampai kemudian dengan banyaknya kurikulum yang banyak, pembelajaran jam waktu belajar yang padat, sehingga kemudian sekolah tidak bisa membuat lingkungan pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Contoh misalnya pada jam sekian itu waktunya padat dan kemudian waktu untuk istirahat itu tidak ada. Atau misalnya mungkin Masya Allah kalau misalnya kita melihat bagaimana peraturan yang pernah dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan tentang masalah anak sekolah yang kemudian kelas 3 SD itu kemudian diminta untuk tidak ada PR. Itu artinya secara ranah kognitif, kemudian bagaimana kesiapan dia dalam belajar itu betul-betul diperhatikan. Jadi banyak hal yang kemudian kalau kita belajar tentang masalah lingkungan pembelajaran, maka pastinya harus melibatkan orang tua, sekolah, lalu kemudian dengan guru itu sendiri, kemudian dengan si siswanya. Selanjutnya adalah kualitas pelajaran. Nah, kualitas pelajaran ini terkait dengan bagaimana nantinya hasil-hasil yang akan didapatkan oleh si mahasiswa atau mungkin pelajar yang ada di sana. Jadi kalau melihat dari kualitas pelajaran, maka ini terkait lagi dengan masalah metode belajar alias metode penyampaiannya juga. Apakah di sini kan metode belajar itu ada banyak hal, bisa menggunakan media atau tanpa media, tapi karena berhubung sekarang adalah pandemik, jadi mau tidak mau menggunakan media yang ada secara online. Lalu kemudian tahap akhir belajar yaitu adalah evaluasi. Nah, di sini kemudian di dalam bukunya, dalam Syekh Al-Zarnuji mengatakan bahwa tahap akhir pembelajaran itu betul-betul harus dievaluasi. Kita melihat bagaimana sih hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini gitu. Tidak kemudian menyalahkan anak yang kemudian mohon maaf sampai mengatakan bodoh dan lain sebagainya, tapi kemudian dievaluasi. Atau bahkan dengan hati lapang dan legowo, orang tua pun kemudian menerima masukan dari sekolah, atau bahkan sekolah pun menerima dengan lapang masukan dari orang tua gitu. Karena kenapa? Yang kita inginkan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang betul-betul kondusif bagi seorang pelajar. Jadi saya bahkan mengingat juga ada salah satu perkataan mungkin yang sering pernah saya sampaikan di kelas-kelas. Semuanya mungkin mengenal Pak Lukman. Beliau sempat menyampaikan sebuah pesan dalam sesi kelas waktu itu adalah, kalau ingin belajar, maka belajarlah langsung dari ahlinya. Artinya apa? Ketika kita ingin belajar, maka betul-betul kita memilih guru yang betul-betul handal itu siapa gitu. Pun sama nantinya bagi adik-adik, nanti yang mau lanjut S2, maka lihatlah kurikulumnya itu seperti apa, bagaimana keahlian dari orang-orang yang keluar dari universitas tersebut, kemudian bagaimana dengan biaya, apakah kemudian nanti sanggup, atau cara untuk membiayai itu seperti apa, lingkungannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, ya seperti itu yang kemudian diajarkan dalam konsep pembelajaran dari Al-Zarnuji gitu. Jadi Masya Allah luar biasa kalau kita belajar buku ini, meskipun ini tipis, tapi Masya Allah betul-betul bermanfaat buat kita. Oke, ada salah satu perkataan dari Syekh Ali Jabir, yang dikatakan beliau adalah belajarlah Islam sebaiknya itu langsung dari Islam. Jadi kalau kita belajar dari Islam, ya kita belajar betul-betul dari Al-Quran, hadis, lalu kemudian bagaimana para alim ulama menyampaikan tentang Islam itu sendiri. Bukan pada kesukaan kita, pada sosok guru A, sosok guru B, jatuhnya adalah taklid. Taklid itu yang terlalu ngefans banget, sehingga ketika terjadi sebuah kesalahan, atau misalnya ada kritikan, lalu kemudian kita akan menjadi marah pada si pengkritik dari guru kita. Nah, kalau kita belajar tentang Islam, maka sebaiknya kita betul-betul belajar bagaimana sih Al-Quran menyampaikan kepada kita tentang masalah ilmu itu. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW kemudian mencontohkan dengan para sahabat, sahabiah, atau mungkin dengan alim ulama terdahulu memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya menjadi penuntut ilmu itu Masya Allah luar biasa berkahnya. Tidak disangka-sangka rezekinya itu ada dalam kondisi di mana kita betul-betul kesempitan, Allah kemudian melapangkan. Oke, mungkin itu saja adik-adik dan rekan-rekan sekalian sudah mendengar, sudah mulai ada pembuka buat azan, jadi takutnya terpotong. Saya serahkan kepada MC.
Baik, terima kasih Kak atas materinya. Karena waktu sudah mau mendekati maghrib, mungkin saya membatasi pertanyaan dari teman-teman, satu atau dua dari teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan, silahkan unmute audionya untuk berbicara dan sebutkan materi yang mana akan dipertanyakan pertanyaannya. Saya persilahkan teman-teman peserta. Atau bisa lewat chat untuk pertanyaannya. Iya, atas kami jadi diangkat kotaknya. Bagaimana teman-teman peserta? Ada yang ditanyakan? De Atira, Iya, Ibu. ya sebelum ini ya, sebelum azan ya. Iya. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin mau ditutup ya. Ya sebelum ditutup saya sekedar kembali mengingatkan mungkin ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya intinya adalah ya sesuatu yang sering dilupakan ya, sering dilupakan adab-adab akhlak yang ya mungkin kebawa-bawa sama lingkungan atau bagaimana. Ya hendaknya kita betul-betul memperhatikan waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makruh jangan dibiasakan tidur setelah subuh, apapun itu alasannya. Ya, para mahasiswa jangan mentang-mentang nggak ini tidur seenaknya. Itu hal-hal yang akan menumpulkan akal pikiran kita. Itu dalam hadis begitu. Ya, jadi tidur setelah subuh kata Rasulullah kalau saya tidak salah ya akan menumpulkan akal. Nah, dari segi kesehatan pun tidak bagus. Nah, jadi mari, para pemuda Islam, ya singkirkan sifat kemalasan seperti itu. Tidak boleh tidur setelah subuh. Terus yang kedua, usahakan terbiasalah kita bangun jam 2, jam 3, terbiasakan. Kita sholat, kita baca Al-Quran, belajar sayang, belajar. Insya Allah ya banyak yang akan kita dapatkan dan banyak keberkahan dan begitulah apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan ya. Nah, jadi Masya Allah tunggulah bahwa kita merasa Masya Allah banyak yang bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena kita yang pertama kita ingat Allah, kita berikan hak-hak Allah, baru kemudian Allah memerintahkan ya agar seluruh makhluk menjadi pelayan gitu ya. Jadi biasakan ya jam 2, jam 3 itu bangun belajar. Ya. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih dan orang-orang tokoh-tokoh terkenal itu mereka hebat dalam malamnya. Mereka hebat dalam waktu bukrotannya. Ya, waktu sebelum subuh itu betul-betul mereka sudah berenergi. Ya. Bukannya subuh baru mengumpulkan energi, enggak, mereka telah powerful gitu. Masya Allah itu ya, 1, 2 itu. Nah terus yang ketiga, wahai para ahlul ilm, ya bersyukurlah engkau bila engkau menapaki jalan menuntut ilmu, ya karena ilmu betul-betul akan memperpanjang rezeki dan memperpanjang umur tuh betul, ya. Dengan ilmu yang kita ajarkan, dimanfaatkan. Bukankah itu bagian dari multi level marketingnya akhirat? Bahagialah untuk itu, ya. Nah itu memperpanjang rezeki, gitu. Yakin. Dan insya Allah ya dengan apa yang kita tulis, ya itu pun akan mengabadikan, ya. Apa yang kita sampaikan akan memperpanjang umur kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya Rasulullah boleh tiada, tapi umurnya masih tetap panjang sampai sekarang. Itu mungkin ya sayangnya, mohon maaf. Ya baik. Ya, Ibu. Sebelumnya ada satu pertanyaan dari Habibullah Idris sebelum mungkin ini pertanyaan terakhir. Maaf sekali teman-teman peserta. Bismillah, menurut ilmu itu adalah wajib sebagaimana hadis Rasulullah, ilmu ada Allah itu sangatlah banyak. Pertanyaannya, apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari kemudian
Pertanyaannya, apakah semua ilmu itu wajib kita pelajari? Kemudian ilmu apa yang paling kita dahulukan? Mungkin dari pemateri, siapa yang akan menjawab dari pertanyaan Habibullah Idris? Silahkan. Sedikit ya Kak Tri, saya dulu. Iya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kalau di dalam surat Muhammad itu ayat 19, ya. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain aku, kata Allah, ya. Nah, berarti ya konsep keilmuan tauhidullah itu sesuatu yang menjadi prioritas, menjadi wajib, urgen. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengilahkan Allah dengan benar kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya. Masya Allah, apa yang kita ketahui tentang syahadatain? Ya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan. Nah, Tuhan apa konsep Tuhan? Nah, kita hanya tahu. Nah, berarti ketika kita tidak paham tentang itu, wajib. Ya. Yang jelas kita mahasiswa, kita bukan anak SD. Berarti konsep ilah kita harus paham gitu maksudnya. Nah, berarti tauhidullah, ketauhidan hal yang wajib kita ketahui. Ya. Terus ibadah-ibadah yang lain yang mendukung pelaksanaan ketauhidan, ya, fikih diantaranya itu pun bagian yang kita wajib ketahui. Gitu. Jadi ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Itu fardu ain wajib. Adapun fardu kifayah, ya misalnya yang mendukung terlaksananya yang wajib, misalnya ya, apa ya wajib misalnya tentang haji, ya nggak akan mungkin orang bisa berhaji dengan baik kalau nggak ada fasilitas. Nah, fasilitasnya kan perlu keilmuan, ya berarti ya itu bagian dari fardu kifayah dan lain-lain. Gitu mungkin nih, mohon maaf. Ya silakan ya, Kak. Ibu. Mungkin sedikit dari Kak Tri sebelum Kalau ditutup. tadi ya, yang paling utama itu apa? Ya kembali dulu ya. Yang paling utama dari apa yang sudah saya baca dan yang pernah diberikan oleh para guru, maka yang paling utama dulu adalah mengenal tentang ilmu tahidullah. Setelah ilmu tahidullah, yaitu adalah tentang masalah fikih itu sendiri, dan kemudian yang lain juga tentang bagaimana mengaplikasikan Islam. Lalu kemudian setelah itu boleh ilmu apa yang kemudian sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Karena ketika hukumnya wajib, ilmu itu hukumnya wajib ketika dalam satu daerah itu tidak ada yang ahli di dalamnya, dan ilmu itu sangat dibutuhkan oleh lingkungan tersebut. Maka ketika tidak ada orang yang menuntut ilmu, maka semuanya orang-orang itu nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Dan itu adalah konsep dari pembelajaran ilmu, pencarian ilmu yang kemudian kita lakukan. Sehingga nantinya kita mencari ilmu itu bukan karena tuntutan si A, tuntutan si B, karena betul-betul kita mempelajari ilmu agama ini, bahwa din ini menuntut kita untuk betul-betul menyelaraskan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Yang jelas semua yang kita lakukan semuanya pastinya akan bertujuan pada Allah, dan pastinya kita lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, sedikit lagi mungkin Kak Tri, saya tambahkan ya, termasuk maaf ya, kita pun tidak a priori ya dengan istilahnya politik dan lain-lain ya. Intinya apa yang Allah pemikiran-pemikiran di dalam Al-Qur'an yang 30 juz, berarti ilmu itu menjadi sifatnya wajib ya, baik sifatnya fardu ain maupun fardu kifayah gitu maksudnya. Ya, paham? Ya. Paham, Ibu. Mungkin saya tutup ngopi pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dua pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, dan minta maaf kepada teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan dan tapi tidak direalisasikan pada hari ini. Saya ucapkan banyak minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.